Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua. Ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Ada siapa yang nggak masuk? Risma. Risma kenapa? Sakit. Ya, kita doakan ya semoga Risma segera sehat kembali ya. Oke. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Kita cek kesiapan dulu ya. Dengar suaranya. Oke, sudah bawa bukunya? Cek kanan kirinya, temannya benar. Adakah penyusup? Dilihatin temannya. Ya. Cek lacinya, ada sampah enggak? Kalau ada silahkan dibuang dulu. Enggak, alhamdulillah. Berarti kelasnya bersih, ya keren ya. Alhamdulillah. Oke. Sudah siap belajar hari ini? Kangen nggak ketemu sama BK lagi? Jawab iya, gitu. Enggak tidak. Iya. Oke. Hari ini kita akan kenalan. Kita akan belajar tentang career planner. Ada yang tahu artinya career planner apa? Apa? Rencana ke depan. Rencana ke depan, rencana masa depan gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia kan artinya apa? Apa Amira? Perencanaan karir. Gak nyampe ya mic-nya ya. Ya, perencanaan karir juga sama. Oke. Tadi udah pada makan kan? Sudah pada sholat? Sudah. Semangat gak sih? Cek semangat dulu ya. Oke, kalau semangat berarti harus fokus. Yang gampang, cek fokus. Tepuk ya, kita main tepuk ya. Cluenya tepuk. Ya. Sebelum kita masuk ke materinya ya, kita fokuskan diri kita dulu ya. Oke, cek fokusnya. Cluenya adalah tepuk. Jadi ketika gue bilang tepuk satu, jadi tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, sampai tiga dulu ya. Oke, cek kesiapan. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Cluenya tadi apa? Tepuk. Tadi terakhir gue bilang tepuk enggak? Enggak. Oke, lagi ya, cek lagi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk tiga, tepuk satu dua, tepuk satu dua. Berarti yang tepuk satu aja. Oke, sekali lagi. Masih belum lagi ya. Ingat, kalau nggak ada kata tepuknya, berarti nggak usah. Oke. Tepuk tiga, tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu dua tiga. Masih ada yang suaranya lagi. Oke, sekali lagi. Tepuk dua, tepuk dua. Karir, planner, perencanaan. Artinya perencanaan karir. Oke. Sekarang pertanyaannya, apa itu karir? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Apa
Apa itu karir? Ada? Silakan angkat tangannya. Karir nama pekerjaan. Oke, ada yang mau nyampaikan lagi? Ada yang lain? Bisa? Ya. Apa? Kalian kalau lagi ngomongin karir, kepikirannya tentang apa? Profesi. Terus apa lagi? Pekerjaan. Apa lagi? Ada lagi nggak? Enggak. Ya, intinya kepikirannya pasti pekerjaan atau nanti aku mau jadi apa ya gitu kan, cita-cita ya kan. Nah, apa sih karir sebenarnya gitu ya? Kalau dari bahasa, karir adalah perjalanan perkembangan kerja sepanjang hidup seseorang, bisa meliputi beberapa profesi. Jadi maksudnya kalau secara pemahaman karir itu jenjang profesi bisa. Nah, untuk mencapai profesi itu kita butuh sekolah lanjutan kita apa, skill yang harus kita punya apa. Nah, itu namanya career planner. Jadi karir, nah, menurut Pearson and Williamson, nah, perencanaan karir itu ada 3. Yang pertama pemahaman diri, yang kedua pengenalan lingkungan keluarga, yang ketiga informasi tentang realita lingkungan. Pemeran itu juga masih ada banyak, ada rekam medis, ada ini dan segala macam kayak itu, dokter umum, banyak ya profesi yang bekerja di bidang kesehatan. Nanti ini diisinya yang A, dilingkari 8 hal yang kamu rasa paling bisa kamu lakukan. Nih, yang ini, yang poin A, dilingkari 8 aja. Lebih boleh tidak, kurang enggak juga, harus gunakan ya. Oke, dilingkari aja. Yang B, sebaliknya, lebih banyak ya pertanyaannya. Nah, ini ada pernyataan, kolom pernyataan. Sebelah sininya ada tanda, kelihatan? Yang ini yang diarsir. Ya, yang diarsir, kalau kamu merasa iya, yang diarsir dicentang. Kalau kamu merasa enggak usah diisi. Paham? Yang A diisi 8 yang merasa kamu paling bisa. Ya. Yang B diisinya adalah dicetak di tempat ini yang udah diarsir kalau kamu merasa itu kamu. Paham ya? Ada yang bisa minta tolong bantu bagikan? Kasih ya. Sambil dibagi, sambil dibaca, yang udah dapat harus dibaca dulu dan diisi. Nanti setelah ini dikumpulkan, besok kita lanjutkan buah analisis dulu. Nanti hasilnya buah sampaikan lagi ke kalian, gitu ya. Oke, thank you. Silahkan isi yang paling sesuai dengan kalian ya. Nggak harus sama dengan temannya.
cita-citanya, sekolahnya, sama di lembar terakhir itu ada refleksi. Refleksi ini itu juga dibacakan yang bagian hal baru apa yang saya pelajari tentang diri saya. Yang kedua, komitmen saya mulai hari ini. Jadi nanti dibaca yang itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahmatillah Komita dari kelas 9 Aqua Resmi. Saya akan menyampaikan LKPD yang saya kerjakan. Apa cita-cita utama Anda? Ini menjadi perawat. Mengapa Anda memilih cita-cita itu? Karena ingin membantu orang-orang yang terkena penyakit. Ketiga, keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan profesi tersebut. Kemampuan yang dibutuhkan yaitu memahami ilmu pengetahuan alam. Keempat, pendidikan lanjutan yang diperlukan SMA atau SMK atau jurusan. Ingin masuk di SMA Negeri 1 Buara. Kelima, contoh profesi dalam bidang tersebut. Merawat orang-orang yang sakit. Foto hidup saya tetaplah berusaha karena setiap proses pasti akan ada usahanya. Pilihan studi lanjutan prioritas. Pilihan pertama SMA Negeri 1 Buara. Pilihan kedua SMA 1 Kunjungan. Pilihan ketiga Tegusan. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga yang ditulis menjadi kenyataan ya. Amin. Oke, ada yang mau menyampaikan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anilia Jelita Syaifuddin Putri dari kelas 9 Al-Khawa Resmi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari lembar kerja peserta didik My Future Career Plan. Yang pertama, apa cita-cita utama Anda? Menjadi dokter. Yang kedua, mengapa Anda memilih cita-cita itu? Terinspirasi dari keluarga saya dan ingin menolong orang-orang. Yang ketiga, keterampilan atau kemampuan yang dibutuhkan profesi tersebut. Nilai akademik yang bagus dan kemampuan dalam bidang kedokteran. Yang keempat, pendidikan lanjutan yang diperlukan SMA, SMK atau jurusan, yaitu SMA jurusan IPA dan kuliah Fakultas Kedokteran. Yang kelima, contoh profesi dalam bidang tersebut ada dokter, perawat, dan apoteker. Moto hidup saya, pantang menyerah sebelum semuanya tercapai, dan jangan jadikan ketakutan sebagai penghambat waktu. Yang selanjutnya yaitu rencana studi lanjutan saya. 1. Pilihan studi lanjutan. Pilihan 1, MAN 2 Kudus. Pilihan kedua, MAN 1 Jembrana. Pilihan ketiga, SMA 2 Budi Mulia Jogja. Langkah-langkah yang harus saya lakukan mulai sekarang yaitu belajar lebih teratur, mengikuti bimbingan belajar, mengikuti pelatihan kursus, mengurangi penggunaan HP atau medsos, memperbaiki jadwal belajar, konsultasi lanjutan dengan guru BK, dan mendisiplinkan diri. Yang selanjutnya adalah refleksi diri.
Yang pertama, hal baru apa yang saya pelajari tentang diri saya, yaitu lebih mengetahui tentang minat dan bakat saya. Yang kedua, apa tantangan terbesar dalam mencapai cita-cita saya, yaitu nilai akademik dan pendisiplinan diri. Yang ketiga, siapa yang dapat membantu saya, kedua orang tua saya, dan semangat dari diri saya sendiri. Yang keempat, komitmen saya mulai hari ini. Yang pertama, lebih disiplin dalam mengatur waktu, dan yang kedua, lebih giat dalam hal belajar. Sudah sekian yang dapat saya sampaikan dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk yang mau presentasi ke depan. Kurang banyak dari mengikuti kelas ini, maksudnya dari materi career planner. Kalian tuh dapat insight apa sih gitu? Ada yang mau menyampaikan satu aja? Oke. Lebih merencanakan profesi apa yang kita tuju ke depannya. Jangan sih kayak gini. Oke, cukup ya dari Bu Febri. Terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.